أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم ثم فاسمع أيضا قال الله تعالى في السورة الأخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kehadiran kita di hari ini, di hari Sayyidul Ayyam, kita sehat lahiriah, batiniah. Tidak saja tampak secara sehat kasat mata berupa jasmani, tapi batin kita pun juga terpelihara hendaknya. Kedatangan kita betul-betul disengaja seiring dengan langkah ayunan tangan kita dari rumah bermacam arah menuju rumah Allah berubudiyah melaksanakan salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, Pak, apa yang tadi kita kerjakan belum tuntas, permasalahan-permasalahan, problem-problem kita yang selalu mengganggu pikiran kita, Allah datangkan solusi ketika itu. Allah permudah setiap urusan kita, insya Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah sama-sama kita ketahui ya Pak ya, tinggal hitungan hari lagi, sebentar lagi bumi pertiwi kita ini, sebagian umat Islam akan kembali mengumandangkan gema takbir. Yaumul Udhiyah sebentar lagi akan datang kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-A'la tadi, qad aflaha man tazakka. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya dan juga mau kembali bertaubat, melaksanakan perintah Allah yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan, apapun itu bentuk hujah keadaan diri kita. Walaupun kita sakit, walaupun kita dalam keadaan terjepit sekalipun, namun yang wajib tadi itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, coba Pak, sakit saja kita wajib kita laksanakan, apalagi kita yang tidak sakit, apalagi kita yang sehat. Maka pada kesempatan pertemuan hari ini dalam rangka usia takwa,
Marilah sama-sama kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Al-waktu kasyaifi ilam taqta'ahu wa qata'aka. Waktu itu ibaratkan pedang kaum muslimin. Ketika kita tidak bisa mempergunakannya, maka satu kelak pedang itu akan menabas batang leher kita. Kalimat yang seperti yang kita sampaikan barusan jangan dicerna secara bulat-bulat. Tebasan di sini ujungnya penyesalan, fanadamatul uqba liman yatakassal. Kapan itu terasanya? Lihat firman Allah di dalam surat At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Ketika jenazah tadi itulah dimasukkan ke dalam liang kubur yang begitu sempit, dihimpit dengan lapisan tanah dengan jarak bermacam meter ukurannya, tidak dapat orang tadi itu dengan sebuah kesuksesan. Itulah yang disebut dengan tabasan batang leher, penyesalan. Dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah, tinggal hitungan hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Khatib coba mengajak kepada kita semua di sela-sela waktu yang kosong, terkhusus kepada firman Allah yang 3 ayat ini. Mari kita sama-sama renungi. Kita yakin kok semuanya sudah hafal, ngerti. Tapi dalam hal ini, khusus hari raya Yaumul Udhiyah, hari raya penyembelihan, hari raya korban. Kan itu yang sering kita baca. Allah di sini katakan inna a'tainakal kautsar. Kalau dari segi hukum kita sudah tahu. Banyak sebagian ulama mentafsirkan dalam hal ini tentang hukum korban itu sunnah muakkad. Sunnah yang diwajibkan. Sunnah muakkad ini yang lebih didekatkan kepada wajib. Ini sudah pernah kita terangkan jauh-jauh hari dulu, Pak. Yang lebih ditekankan kepada individu kita. Makanya para ulama-ulama kita bermacam cara, bermacam trik bagaimana dirinya itu ketika hari Yaumul Udhiyah bisa ikut menjadi sebagai peserta kurban. Kalau kita lihat kepada tafsiran firman Allah ini berdasarkan kaidah bahasa itu ada tuh Pak. Fasholli li rabbika wanhar. Ada waw di situ kan? Sholli wanhar. Sholli itu salat. Di awal sudah kita sampaikan, salat itu wajib. Tidak ada pindah orang ini, apalagi kaum Adam. Bagi siapa ini? Yang sudah akil balik dan berakal. Jangankan yang berakal saja, orang yang sudah balik di sini aja, anak kecil kita saja, itu sudah dianjurkan, diajarkan bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah sholat. Dalam hadis Nabi 10 tahun, umurnya 7 tahun, alunnya nilai pukul. Amr itu cara ngajar. Kan begitu tak? Jadi sholat kata-katanya di sini wajib, begitu juga disambung dengan kalimat huruf waw. Waw itu dalam bahasa disebut ataf. Apa itu arti ataf? Adalah penghubung kalimat pertama dengan kedua. Kalau kalimat pertama menunjukkan hukum ibadahnya wajib kaum muslimin, begitu juga dengan korban. Kalau kita merujuk kepada firman Allah. Jadi ibadah kurban, kalau kita lihat firman ini, hukumnya wajib. Tinggal bagi kita lagi untuk bagaimana menyiangnya. Supaya kita walaupun tahun hari ini, bulan ini, kesempatan hari ini kita belum bisa, tapi bergairahlah, bermotivasilah kita, mencari sebuah motivasilah. Bagaimana kita untuk tahun besok bisa ikut kurban. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kita lihat firman Allah yang di pertama itu ayatnya. Allah sudah banyak meyakinkan kepada kita selaku makhluknya.
A'tainakal kautsar, Allah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sungguh kata Allah, pakai kata sungguh loh Pak. Kalau awak meyakinkan orang, antara awak berkomunikasi, berinteraksi kita dengan sesama, iyo sabana kamu ada itu bahasa kita. Sungguh, bukan saya melakukan, sungguh kamu yakinkan gitu. Nah ini kita bayangkan. Dari kalimat Allah selaku pencipta, Tuhan kita, meyakinkan kita memakai kalimat inna. Iyo sabana kata. Lah banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau mau kita tadabbur lagi, lihat dalam surat Rahman. Betapa banyak Allah berikan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 30 banyak kalimat kata-kata seperti itu untuk kita Pak. Lantas apa kata Allah? Setelah nikmat yang sudah diberikan, tak cukup salat saja, maka kerjakanlah yang namanya korban. Kemudian inna syani'aka wal abtar kata Allah. Tentang terkait seputar korban ini, karena kita di dalam bulannya, kalau ada yang kurang suka, contoh dalam pelaksanaan, tidak berjalan kita pada garisnya, tidak sesuai dengan fikih ibadahnya, tentang kriteria pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, atau ada yang malah sakit-sakitan dalam hal ini, sempat marah-marahan, sampai lagi tidak tergosar Pak. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Orang inilah yang terputus dengan rahmat Allah. Kaum muslimin, terjadinya peristiwa penyembelihan hewan kurban ini bukan kepada sejarah ya Pak. Terwujud ada beberapa unsur. Pertama harinya, bulannya. Yang kedua ada yang namanya peserta. Ada panitia di situ. Dan juga ada penerima di situ. Penerimanya siapa? Ya kita ini yang tidak ikut. Makanya dari awal kita sampaikan tadi ketika menerangkan masalah inna a'taina, rezeki atau nikmat yang diberikan Allah kepada makhluknya, jangan kita bayangkan berupa harta yang tertombok saja, bukan. Kaum muslimin rahimakumullah, terlepas kita mengajar ya, kita tidak makasih untuk mengajar, tapi dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa, dalam rangka ulang-ulang. Jadi nikmat itu bukan berarti hanya sanggup berkorban kini banyak Allah berikan nikmat. Bukan itu saja, kesempatan juga nikmat. Bisa menghirup udara segar di hari ini juga nikmat. Bisa mengendalikan perasaan kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, bil khusus di hari itu juga nikmat Pak. Itu juga nikmat. Jadi ketika beberapa unsur yang sudah kita sampaikan tadi kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi ya Pak ya. Ketika unsur ini kita sampaikan, coba kendalikanlah dari sekian lapisan unsur tadi, kecuali al-waktu, al-makan, tempat dan waktunya. Berarti kita ini, baikkah penerima ataupun penyembelih, apalagi panitia dalam hal ini, saling pertama sekali jaga perasaan. Jangan pernah mencari kesempatan dalam kesempitan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita yang memiliki hati dan perasaan. Allah yang menciptakan diri kita tahu itu. Hati-hati kita ini. Sepintar-pintarnya kita, sejeli-jelinya kita, setan itu jangan dikira dia bodoh. Dia pintar juga. Maaf, bukan dalam rangka memuji dia, tidak. Setan itu pintar Pak. Dia jeli. Apa maksudnya di sini? Seorang peserta, kita ambil dari peserta korban, secara syar'inya, ketika ia sudah menyerahkan ijab dan qabulnya, ketika dia sudah ikut serta menyerahkan hartanya sebagainya di jalan Allah sebagai sarana nanti di akhirat berupa korban, jangan pernah minta yang berlebihan kepada panitia. Woi panitia, ada satu korban maka pada ada tidak, tidak Pak.
Jangan salah kita. Peserta itu. Yang kedua, panitia. Jaga perasaan di sini kita harus berilmu. Berilmu dalam hal ini ya, tentang kita panitia, terus pembagiannya disamaratakan sini. Enggak boleh. Artinya diambil mentang-mentang ini keluarga kita dekat. Nah, ini tanpa menyebut suatu objek, ini perumpamaan. Penerima juga seperti itu. Jangan mentang-mentang nampak kawalan ini segala macam, mencari kesempatan dalam kesempitan. Sekali lagi, orang bisa kita tipu, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu besar perintah Yaumul Udhiyah ini bisa per individu melaksanakannya. Di dalam hadis Nabi disampaikan, man lahu sa'atun, sia orang yang Allah memiliki kesempatan sa'ah itu waktu, falam yudhih, belum juga dia berkorban, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat ibadah. Begitu Rasulullah menekankan saking pentingnya ibadah kurban. Perasaan. Yang kedua ilmu. Mari dipedalami ketiga poin tadi ilmunya. Itu kan kerjasama tuh Pak Ustadz Nasaran Cayo kerjasama. Yo kerjasama nanti itu ada lelahnya, ada waktu istirahat, ada makannya. Ingat ini satu lagi. Jangan pernah coba-coba panitia ambil daging korban itu tanpa izin para peserta. Mana rencana? Dalam ilmu fikih itu kita diajarkan, bilang kepada setiap para peserta, Bu, Pak, ikut sorban risiko boleh rancak bana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetap jadikan Bapak Ibu bisa berkorban setiap tahunnya. Tapi Pak, nakarajo manusia. Beko katiko daging kurban ko mau disembelih, kami yo selama panitia minta izin. Pak ajar minta izin ya. Kami ambil sebagian beko untuk samba makan makarajo samba. Itu sah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari gambaran yang sedikit tadi, betul kita ibadah, betul kita mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, mencari rahmat Allah yang sebanyak-banyaknya. Tapi hati-hati, bisikan setan laknatullah akan selalu mencari celah yang kecil untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban malah mencari korban dalam ini. Nauzubillah. Mudah-mudahan terhindar dari kita semua. Banyak maaf. Aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairatul yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.